Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam Bu, kabar baik Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita jumpa lagi ya dengan Ibu. Sebelum masuk ke materi, coba ketua kelasnya dulu dipimpin doanya. Ayo Siti, dipimpin Nak. Ya Ibu, terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Oh ya, jangan lupa isi presensinya, Nah. Ibu sudah share di Google Classroom ya. Udah pada isi absen belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, oke, udah semua. Nanti Ibu akan lihat. Coba sekarang Ibu tanya kepada kalian, siapa yang pernah belanja bersama teman kalian dan kebetulan jenis belanjaan kalian itu sama? Siapa di sini coba? Oh yo, Hamni, silakan. Oh, Senja, iya Senja. Ya Senja, pernah Nak? Pernah Bu, saya dan teman saya pernah ke fotokopi. Kami membeli 2 jenis peralatan yang berbeda. Kalau saya membeli 5 buku tulis dan 1 pulpen, sedangkan teman saya membeli 2 buku tulis dan 2 pulpen. Iya, nah kalau Hamni dan temannya itu membeli jenis yang sama, Hamni tahu nggak sebenarnya untuk pembayaran itu bisa dihitung menggunakan perkalian matriks. Nah, kalau kemarin kita kan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu kan menjumlahkan elemen-elemen pada matriks A dengan elemen-elemen pada matriks B. Kalau perkalian nanti itu kalian mengalihkan baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua itu kalau perkalian. Gitu ya. Nah, ya Senja dan yang lainnya. Nah, jadi untuk aktivitas kalian untuk belanja, untuk misalkan orang tua kalian menggaji karyawan yang kerja di tempat orang tua kalian misalkan di ladang, itu bisa menggunakan perkalian matriks. Jadi penting untuk matriks ini dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali manfaatnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks, di mana tujuan dari matriks ini ya, perkalian matriks ya, tujuan dari perkalian matriks ini adalah dapat menemukan konsep perkalian matriks dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks. Itu yang akan kita bahas. Kemudian coba Ibu di sini akan memperlihatkan masalah yang ada di LKPD. Kemarin Ibu sudah share ya, kalian bisa lihat di Google Classroom. Ibu udah share PPT-nya, udah share bahan ajarnya, udah share video pembelajarannya di Google Classroom dan kalian bisa unduh. Coba di sini Ibu share LKPD nih, permasalahan yang pertama. Siapa yang mau bantu membacakan? Ya, silakan. Siapa? Ya, Desi, silakan Des. Suatu perusahaan yang sedang berkembang di Kota Batam yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 di Kecamatan Batam Kota, cabang 2 di Kecamatan Bengkong, dan cabang 3 di Kecamatan Batu Aji. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Jadi cabang 1 itu ada 7 unit handphone, 8 komputer, dan 3 sepeda motor. Kemudian cabang 2 itu 5 handphone, 6 komputer,
2 sepeda motor. Kemudian cabang 3, 4 handphone, 5 komputer, dan 2 sepeda motor. Harga handphone itu dalam satuan juta itu 2 juta, kemudian harga komputer 6 juta, dan harga sepeda motor 18 juta. Hitung biaya pengadaan barang yang diperlukan perusahaan tersebut. Terima kasih Desi sudah membacakan ya. Terlebih dahulu coba kalian amati dari soal tersebut dan informasi apa yang kalian dapat. Nanti kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan merubahnya ke dalam bentuk matriks gitu Desi ya. Dan yang lainnya coba di antara kalian setelah mengamati soal tersebut, informasi apa yang kalian dapat dari masalah tersebut? Nah, ya silakan Hani. Dari masalah tersebut terdapat informasi dari cabang 1 itu memerlukan 7 unit handphone, 8 komputer, dan 3 sepeda motor. Untuk cabang kedua itu memerlukan 5 unit handphone, 6 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Untuk cabang ketiga, 4 unit handphone, 5 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Untuk harganya, itu harga handphone 2 juta, harga komputer 6 juta, dan harga sepeda motor 18 juta. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali. Itu informasi yang dapat dikumpulkan dari permasalahan tersebut. Nantinya, udah ada langkah-langkahnya itu di lembar kerjanya. Kita akan buat tabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita akan kalikan untuk mengetahui biaya pengadaan barang. Nah, sebelumnya Ibu akan tayangkan video tentang perkalian matriks terlebih dahulu. Jadi kalian bisa lebih paham lagi gimana sih caranya mengalihkan matriks itu. Cara satu matriks itu bisa dikali, perhatikan, itu kalau ordonya misalnya kita ambil ordo yang 2 kali 3 akan kita kalikan dengan matriks per ordo 3 kali 2. Apakah matriks yang seperti ini bisa dikali? Oke, syarat bisa dikali itu kalau bagian di sini dia sama. Oke, ingat ya, dia bisa dikali kalau bagian sini dia sama. Kalau misalnya ini ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Apakah matriks seperti ini bisa dikali? Ingat, kalau bagian sini dia beda, otomatis dia tidak bisa dikali. Ya harus bagian sininya sama, baru bisa dikali. Terus kalau untuk hasil kalinya berapa nanti? Oke, perhatikan. Kalau untuk hasil kalinya nanti, itu hasilnya seperti ini. Perhatikan, bagian depan sini sama bagian belakang sini. Otomatis nanti untuk hasil kalinya itu adalah ordonya 2 dikali 2. Oke, gampang bukan? Sangat gampang. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke pembahasan materi inti kita kali ini yaitu tentang perkalian matrik. Perhatikan cara perkaliannya gampang sekali. Ingat, kalau perkalian matrik itu baris kali kolom. Nah, ini dia hasil perkalian matrik kita untuk hari ini. Itu anak-anakku sekalian, untuk perkalian matriks tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran yang mana bisa kalian unduh sekali lagi di Google Classroom ya Nak ya, bersama LKPD-nya sudah jelas di situ. Kalau kalian lihat di video pembelajaran tadi, untuk perkalian matriks itu apa kali apa Nak? Baris dikali dengan Kolom. Kolom, iya pintar, baris dikali dengan kolom. Nah, kalau kalian sudah memahami penjelasan tadi dan di LKPD yang kalian sudah unduh itu ada 2 masalah. Yang pertama masalah yang telah Ibu sayangkan tadi, yang kedua ada masalah lagi. Kalian bisa lihat, kalian kerjakan permasalahan tersebut, kalian selesaikan secara berkelompok, di mana kelompoknya Ibu akan bagi. Untuk kelompok yang pertama itu Dwi Marta, Devi, dan Siti. Kelompok yang kedua itu Desi, Marlin, Hamni, dan Nista. Kelompok yang ketiga adalah Noviar, Senja, dan Ika Masan. Kalian bisa masuk ke grup kecil ya, yang sudah dibuat kemarin. Nanti Ibu akan masuk
masuk ke grup diskusi kalian, siapa tahu nanti ada yang ditanyakan ke Ibu ya. Silahkan nak kerjakan dan masuk ke grup kecil masing-masing. Sudah Bu, sudah selesai Bu. Oke, udah selesai ya Desi. Oke, untuk masalah yang pertama, Ibu minta coba kelompok pertama untuk mempresentasikan. Mau siapa perwakilannya? Oh Devi, Aku, silakan Bu. Dev. Iya. Ya, Ya. silakan Devi. Ini Bu, saya dari kelompok 1 mau menampilkan hasil dari LKPD-nya. Ini hasil dari kelompok 1. Tadi permasalahannya, kemudian dimisalkan tadi matriks A-nya itu adalah 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Kemudian matriks B-nya 2, 6, 3. Nah, dikalikan Bu antara matriks A dengan matriks B-nya. Jadi matriks A dikali matriks B, sesuai tadi yang video pembelajaran Ibu sampaikan, peralihannya yaitu mengalikan antara baris kali kolom, lalu dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 715244. Jadi biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk pengadaan barangnya untuk yang cabang pertama itu adalah 71.000. Kemudian untuk cabang yang kedua 71 juta ribu, kemudian cabang yang kedua 52 juta ribu, kemudian cabang yang ketiga adalah 44 juta ribu. Begitu Bu hasil dari kelompok 1. Ya, bagus sekali Devi. Untuk kelompok yang lainnya mungkin ada tanggapan, ada jawaban yang berbeda. Untuk kelompok 2 dan 3 gimana? Nomor 1 itu? Sama Bu. Oh sama, oke. Berarti nggak ada masalah ya. Coba saya kembali ke kelompok 1. Dari pemaparan kalian tadi, itu bisa ditarik kesimpulan loh nak. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kelompok 1. Dwi Marta, ya silahkan. Ya, untuk kelompok 1 Ibu hasilnya kesimpulan yang kami ambil yaitu matriks A berordo 3 kali 3 dikali matriks B berordo 3 kali 1 menghasilkan matriks yang baru yaitu 3 kali 1 Ibu. Iya, bagus sekali. Itu kesimpulan yang dapat diambil. Oke, jadi untuk masalah nomor 1 udah beres ya. Kemudian sekarang permasalahan yang nomor 2. Coba kalau diamati dari permasalahan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari kedua masalah tadi? Oh ya, Siti Aziza, silakan Siti. Kesimpulannya Ibu, jika matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N kali P, maka akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Ya, bagus sekali. Selain kesimpulan yang Siti sampaikan tadi, bisa juga ditarik kesimpulan operasi perkalian matriks terhadap dua matriks itu dapat dilakukan jika banyak baris pada matriks A itu sama dengan banyak kolom pada matriks B, gitu ya. Jadi ada dua kesimpulan. Yang pertama yang diutarakan oleh Siti, yang kedua yang Ibu bacakan tadi untuk kesimpulannya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan di soal latihan pada yang bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom. Nah, itu ada 4 soal, kalian kerjakan, kemudian kalian upload di GC lagi ya. Oke, terus kemudian untuk materi selanjutnya kita akan pelajari tentang inverse matrix. Jadi kalian siapkan untuk menutup acara ini ya. Kita kan sudah selesai, ini Ibu akan tutup. Sebelum Ibu tutup, tolong Siti pimpin doa nak. Pimpin doa sayang. Iya Ibu, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini acara. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pertemuan ini sudah selesai. Sehat-sehat semua untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.